Tersebutlah seorang raja bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syarial. Pada suatu hari, dia menyuruh orang untuk membaca doa kunut dan bersedekah kepada fikir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun mempunyai dua bayi laki-laki bernama Syaf Peri yang lahir dengan sebuah pedang dan Indra Bangsawan yang lahir dengan panah. Maka mereka sudah tumbuh besar sampai usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji, belajar ilmu agama, ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Baginda pun menceritakan kepada anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, "Barang siapa yang dapat mencari bulu perindu ini, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri." Setelah mendengar cerita baginda ayahnya, Syaf Peri dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka masuk ke hutan menuju arah matahari hidup. Tiba-tiba, hujan pun turun, angin ribut, dan kelam kabut. Maka Syaf Peri dan Indra Bangsawan pun terpisah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling cari-mencari. Syah Peri pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Berapa lama di jalan, sampailah ia di suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia masuk ke mahligai itu dan melihat sebuah tong di sudut mahligai itu. Tong itu ia pukul. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara seorang dari dalam tong tersebut. Lalu keluarlah seorang puteri dari tong itu yang bernama Ratnasari. Puteri Ratnasari menerangkan kepadanya bahwa negarinya diserang oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya di dalam tong itu dengan sebuah pedang. Dengan segera Syah Peri mengeluarkan pedang itu. Lalu mereka keluar dari mahligai itu. Tak kala Garuda itu datang, lalu Syah Peri membunuhnya. Di sisi lain, Indra Bangsawan sedang mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang luas. Ia masuk ke dalam sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu kemudian menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negari Antah Barantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan menyerahkan putrinya bernama Kamalasari sebagai umpeti. Kalau tidak, negarinya akan diminasakan oleh Buraksa. Raja Kabir merencanakan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Hatta berapa lamanya Puteri Kumalasari pun sakit mata. Para ahli nujum mengatakan bahwa hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi, barang siapa yang dapat susu harimau anak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Indra Bangsawan pun pergi mengambil seruas bulu yang berisi susu kambing, serta menyangkutkannya pada sebuah pohon kayu. Lalu ia menunggu di pohon itu. Hatta datanglah kelima orang anak raja meminta susu kambing, yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra Bangsawan berkata susu itu tidak dijual, dan hanya diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Maka anak raja yang 5 orang itu pun menyisingkan kainnya untuk diselit Indra Bangsawan dengan besi hangat. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu itu kepada raja. Tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra Bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa dan menunjukkannya kepada raja. Tabib berkata, "Inilah susu harimau yang sebenarnya."
Diperaskannya susu itu ke mata putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuh. Namun, Baginda pun tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan putrinya kepada Buraksa agar seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Baginda sudah kehilangan daya upaya. Hatta sampailah masa menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Baginda berkata kepada 5 anak raja bahwa barang siapa yang mendapat jubah Buraksa akan menjadi suami Tuan Putri. Untuk itu, nenek raksasa mengajari Indra bangsawan. Indra bangsawan diberi kuda dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minuman Buraksa. Saat Buraksa datang hendak mengambil putri, putri menyuguhkan makanan, buah-buahan, dan minuman pada Buraksa. Tergoda sajian lezat ini, Buraksa langsung menghabiskan semuanya, lalu meneguk air minuman dalam gentong. Tak lama kemudian, Buraksa tertidur. Indra bangsawan segera membawa lari putri dan mengambil jubah Buraksa. Buraksa terbangun. Buraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minuman. Kemudian 5 anak raja datang, melihat Buraksa tak berdaya. Mereka mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap raja. Mereka hendak mengatakan kepada raja bahwa selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Sesampainya di istana, Indra bangsawan segera menyerahkan putri dan jubah Buraksa. Hatta mengumumkan hari pernikahan Indra bangsawan dan putri. Saat itu, 5 anak raja datang. Mendengar pengumuman itu, akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruknya berbohong diketahui raja dan rakyatnya.